Om Swastiastu. Iya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, iya, sehat. Ya, ternyata semua anak wajahnya ceria-ceria, kemudian sudah sehat katanya ya. Jadi semoga anak-anak pagi hari ini semangat terus mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Nah, kemudian Ibu mau tanya dulu, kira-kira ada nggak yang mengalami masalah jaringan dan misalnya kekurangan kuota? Coba Ibu mau dengar suaranya Risma. Silakan Risma. Jaringan rumah saya baik, Bu. Kuota sudah mencukupi. Oke, jaringannya baik, kuotanya juga mencukupi. Nanti Risma suaranya coba dikeraskan sedikit ya. Kemudian Pera. Nah, Pera ini gimana nih? Sepertinya dari kemarin keluar masuk terus, kemungkinan ada gangguan jaringan ya. Coba Pera. Jaringan di rumah Vera agak sedikit bermasalah, Bu. Tetapi kuota mencukupi, Bu. Oh, jaringannya bermasalah ya. Pera di daerah mana tinggalnya? Cempaka, Bu. Oh ya, memang mungkin agak kekurangan jaringannya kurang kuat ya di sana. Nah, semoga anak-anak yang lain juga tidak terkendala jaringan dan semoga saja kuotanya nanti mencukupi ya sehingga pembelajarannya bisa lancar nanti sampai selesai. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta Meta untuk memimpin doa. Silakan Meta. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih Meta. Nah, tadi Bu lihat Bagas ini ngantuk ya ternyata. Oh, bukan. Radit ya, Radit. Ibu salah ngelihat ini. Nah, Radit kenapa Radit kok ngantuk? Baru bangun, Bu. Baru bangun. Iya, pasti tadi malam bergadang ya nonton bola ya. Iya, Bu. Oke, semoga saja tidak ngantuk ya pagi hari ini. Anak-anak, Ibu cek dulu di sini yang sudah masuk 1, 2, 3, 4, sekitar 11 orang ya. Jadi ada enggak yang nggak hadir hari ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa Bagas? Dika, Bu. Dika kenapa ya? Katanya sih sakit, Bu. Oh, sakit ya. Semoga Dika lekas sembuh ya. Nanti mungkin bisa disampaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini kepada Dika ya. Nah, kemudian tadi pagi apakah kalian sudah melakukan absensi di classroom anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Nanti yang belum silakan absen ya. Mungkin Radit karena belum bangun jadi nggak sempat absen, jadi nanti silakan absen dulu ya Radit ya. Baik anak-anak, tidak bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk jaga kesehatan ya, terutama kurangi bergadang dan kurangi juga aktivitas yang di luar rumah, terutama aktivitas berkerumunan dengan banyak orang. Karena seperti kita ketahui anak-anak, di Bali itu sekarang kan sedang ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang mungkin kalian sering dengar dengan sebutan PPKM. Sekarang ada PPKM. Nah, seperti itu. Jadi seluruh aktivitas masyarakat terutama Jawa dan Bali itu diperketat sekarang anak-anak. Toko-toko tidak diperbolehkan untuk buka melewati jam 8 malam. Nah, mengingat kita di Buleleng ini juga termasuk zona rawan COVID yang penambahannya terus saja meningkat, jadi anak-anak selalu ingat untuk menjaga diri. Jika memang harus bepergian, ya terpaksa harus gunakan masker anak-anak. Kemudian jangan lupa anak-anak selalu cuci tangan. Kemudian tetap selalu jaga kesehatan kalian. Padahal ya sebenarnya kita kan rencananya di awal semester ini maunya pembelajarannya tatap muka terbatas ya, tapi karena situasinya tidak memungkinkan, ya mau tidak mau kita harus kembali belajar daring. Semoga dengan pembelajaran daring ini tidak mengurangi semangat anak-anak ya. Jadi kalian semua harus tetap bersemangat. Nah, walaupun sebenarnya kalian itu rindu sekolah ya, rindu sama teman-teman ya.
Nah, baik anak-anak, sebelum kita ke materi, kita perkenalan dulu ya. Nah, bagaimana kita tepuk hebat dulu. Coba Dian dipimpin dulu temannya. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren, mantap. Yes. Kita bersama-sama ya, Ibu Pandu. Tepuk hebat. Kamu hebat. Hebat. Saya hebat. Saya Semua hebat. hebat. Semua hebat. Keren, Hebat. yes. Mantap. Yes, iya. Baik anak-anak, terima kasih. Semua sudah bersemangat walaupun balap-balapan ya. Nah, anak-anak mari kita nyanyikan lagu wajib satu ya, yaitu lagunya Maju Tak Gentar supaya semakin menambah rasa nasionalisme kita pada pagi hari ini. Baik, dengarkan bersama-sama. Kita gentar membela yang benar, maju tak gentar, kita maju serentak, menggempir penyerang, Bela yang benar. maju serentak, yang benar, bergerak iya, semuanya suaranya balap-balapan. Ya, sudah ya. Baik anak-anak, karena semua sudah bersemangat sedari tadi, mari kita langsung fokus pada pembelajaran kita, yaitu tentang faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Jadi materi kita hari ini adalah tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang ingin kita capai adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Di dalamnya nanti akan ada sesi diskusi, ada tanya jawab, ada pembahasan materi. Jadi diharapkan kalian dapat mengidentifikasi faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial, menganalisis faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial, yang ketiga mengidentifikasi faktor penghambat mobilitas sosial, yang keempat adalah menganalisis faktor penghambat mobilitas sosial, yang kelima menyajikan hasil analisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan baik, yang keenam, yang terakhir adalah membuat laporan hasil analisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan benar. Nanti di akhir pembelajaran kalian bisa kirimkan laporan hasil diskusi kalian yang sudah kalian buat di classroom kita. Kemudian untuk penilaian ada 3 aspek yang akan dinilai seperti kemarin sama anak-anak, ada penilaian sikap yaitu sikap spiritual dan sikap sosial yang nanti akan Ibu amati dari awal sampai akhir pembelajaran, mulai dari kalian berdoa, kemudian dari kalian menyanyikan lagu, disiplin kalian dalam meet, kerjasama kalian, kemudian tanggung jawab, dan juga rasa percaya diri kalian. Nanti semua sikap kalian akan Ibu amati melalui Meet ini. Jadi diharapkan semua anak-anak on kamera. Jadi tidak ada alasan untuk menutup kameranya. Jadi supaya aktivitas anak-anak itu bisa Ibu lihat dan Ibu amati dengan jelas. Semoga saja tidak ada yang Meet sambil tidur-tiduran atau sambil makan ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Jadi, untuk penilaian pengetahuan ini, yang akan Ibu lakukan adalah selama proses pembelajaran, yaitu ada penilaian proses. Nanti siapa yang mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan dengan benar akan memperoleh nilai tambahan. Jadi, setiap yang menjawab akan Ibu catat di sini.
Kemudian keaktifan kalian juga akan Ibu nilai. Yang selanjutnya adalah soal evaluasi di akhir pembelajaran. Jadi nanti ada kuis word wall yang linknya sudah Ibu kirimkan di Classroom. Nanti anak-anak bisa jawab setelah akhir pembelajaran. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Nanti Ibu akan mengamati kegiatan kalian saat berdiskusi bersama anggota kelompok kalian, tentunya di WA group kelompok kalian masing-masing. Jadi yang selanjutnya juga untuk penilaian keterampilan, Ibu akan amati kemampuan kalian saat menyampaikan pendapat. Yang selanjutnya adalah kita lakukan kuis dulu ya. Nah, silahkan kita jawab bersama-sama. Nah, ceritanya kita ada di hutan sekarang. Iya, kita ada di hutan ya. Nah, baik anak, kalau untuk soal yang pertama, seorang juara kelas kemudian mendapatkan ranking kedua. Kira-kira jawaban mana dari keempat ini? 1, 2, 3, 4. Ayo, siapa yang bisa jawab? Coba Henny. Bentar Bu, suaranya putus-putus. Oke, suaranya putus-putus ya. Coba yang lain, Dian mungkin bisa jawab kira-kira pertanyaan yang pertama, termasuk apakah ini seorang juara kelas kemudian mendapatkan ranking kedua? Mobilitas horizontal. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Seorang juara kelas, dulu dia jadi juara kelas, sekarang dia dapat ranking kedua. Nah, kira-kira termasuk mobilitas apa? Risma? Sama Bu, mobilitas horizontal. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Vera? Mobilitas horizontal, Bu. Horizontal, oke. Ada yang punya jawaban lain mungkin? Saya Bu, Ya, silakan. mobilitas vertikal turun. Oke, mobilitas vertikal turun. Ya, baik ya. Pertukaran pelajar Indonesia ke Jepang. Jadi ada pertukaran pelajar yang dari Indonesia belajar ke Jepang, yang dari Jepang belajar ke Indonesia. Kira-kira termasuk apa di antara ketiga pilihan? Jadi ada sisa 3 pilihan di sini. Silakan Raditya. Nah, biar hilang ngantuknya dulu Raditya. Mobilitas horizontal, Bu. Oke, mobilitas horizontal. Lanjut, perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, termasuk apa ini? Mobilitas sosial, Bu. Ayo, udah dipanggil sama mobilitas sosial. Yang terakhir, Ibu mau dengar suaranya. Ayo, mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, kira-kira? Mobilitas vertikal naik, Bu. Nah, kita cek ya. Kira-kira benar anak ya jawabnya ya? Iya. Sudah dijawab sama monyetnya UUAA katanya ya. Jadi jawabannya semua benar. Jadi skornya 4 dari 4 soal. Iya, bagus sekali anak. Ternyata ada aja yang hampir lupa tadi ya. Oke, anak-anak, untuk kemarin malam Ibu sudah share modul dan LKPD di Classroom. Apakah sudah ada yang membaca anak-anak? Saya belum, Bu. Sudah, Bu. Ada yang belum, Sudah, Bu. ada yang sudah, yang lain gimana? Oke, Sudah, Bu. sudah. Masih baca Oke, sedikit, sudah. Bu. Ada yang baca sedikit. Iya, karena beberapa sudah ada yang membaca, tentu nanti di antara kalian pasti ada yang dengan cepat ya bisa memahami materi. Nanti kalau yang belum bisa mengikuti dengan baik ya. Baik anak-anak, sebelum lanjut ke materi, minggu lalu kita membahas apa ya, Loviana?
Kira-kira minggu lalu Mobilitas kita membahas sosial. apa ya? Oke, membahas mobilitas sosial. Nah, untuk kemarin sudah membahas tentang mobilitas sosial. Nah, jelas pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Baik, anak-anak, langsung saja kepada topik kita hari ini. Nah, setelah kalian tahu mobilitas sosial dan bentuknya seperti apa pada pertemuan minggu lalu, maka Ibu di awal pembelajaran ini ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian. Baik, anak-anak, pertanyaannya adalah apakah mobilitas itu selalu terjadi pada masyarakat? Dan seperti apa mobilitas yang terjadi pada masyarakat? Coba dijawab Dian. Kira-kira Dian masih bisa jawab nggak ya? Silahkan Dian. Menurut saya iya, mobilitas sosial sangat namun yang terjadi sangatlah beragam. Ada yang cepat mengalami mobilitas sosial, ada yang lambat, bahkan ada juga yang hanya tetap pada lapisan tersebut. Iya, bagus sekali ya Dian. Benar sekali jawabannya. Terkait dengan hal tersebut, sebenarnya semua orang tentu menginginkan meningkatnya status sosial mereka. Namun pada kenyataannya anak-anak, mobilitas yang terjadi di masyarakat itu sangat beragam sekali. Kecenderungan mereka mengalami mobilitas sangat berbeda-beda. Ada yang dengan cepat, bahkan ada yang sangat sulit sekali mengalami mobilitas. Namun perlu diperhatikan bahwa ada faktor yang mempercepat dan memperlambat proses mobilitas yang dialami oleh seseorang. Karena kalian merasa sudah membaca, jadi Ibu mau minta dulu untuk Librantika menyebutkan apa saja kira-kira faktor pendorong mobilitas sosial. Silakan Librantika. Faktor yang mendorong mobilitas sosial adalah faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, kemudian akses pendidikan, Bu. Iya, betul sekali ya yang dikatakan Librantika, ada faktor struktural untuk faktor pendorong mobilitas sosial, ada faktor individu, ada faktor sosial, faktor ekonomi, politik, dan kemudahan akses pendidikan. Nah, terkait dengan faktor tersebut, mari kita amati gambar berikut ini. Ya, yang pertama adalah faktor struktural. Kira-kira Raditya mungkin sambil bergadang dapat baca buku ya. Nah, menurut Raditya, kira-kira bisa enggak menjelaskan kaitan gambar ini dengan faktor pendorong mobilitas sosial, khususnya faktor struktural? Silakan Raditya. Ini adalah gambar presiden yang berhasil mencapai status sosial yang tinggi. Berkat sistem demokrasi di Indonesia, siapa saja bisa menjadi presiden berkat struktur masyarakat Indonesia yang sudah terbuka. Oh iya, benar sekali ya yang dikatakan oleh Raditya. Jadi ketujuh tokoh ini bisa mencapai status sosial, yaitu menjadi Presiden Republik Indonesia berkat adanya sistem demokrasi. Setiap warga negara sekarang bisa menjadi presiden karena struktur masyarakat Indonesia yang sudah terbuka dan tidak seperti dulu. Kalau dulu struktur masyarakatnya masih tertutup. Kalau dulu kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang itu hanya didasarkan pada keturunan, tidak seperti sekarang. Kalau dulu pemilihan tersebut, ya pemilihan dilakukan secara tertutup anak-anak. Jadi yang menjadi pemimpin atau yang menjadi pemimpin hanya keturunan raja, misalnya seperti anak raja. Kalau dulu rakyat itu tidak boleh memilih siapa yang menjadi pemimpinnya atau siapa yang menjadi rajanya. Jadi yang menjadi raja adalah otomatis hanya keturunan raja. Tetapi beda dengan ketujuh tokoh ini ya anak-anak, mereka bisa menjadi presiden bukan karena keturunan, tetapi karena pilihan rakyat. Nah, apabila kalian berasal dari orang yang kurang mampu, jangan berkecil hati anak-anak, karena banyak sekali tokoh-tokoh Indonesia yang berasal dari keluarga miskin.
kalian bisa mengejar cita-cita setinggi-tingginya karena mobilitas sosial itu bukan didasarkan pada keturunan saja anak-anak, melainkan prestasi yang lebih utama. Kelak jika di kemudian hari kalian bisa saja menjadi presiden atau bisa saja menjadi seseorang yang memiliki jabatan politik, tentunya harus melewati pemilu anak-anak yang diadakan di Indonesia. Jika prestasi kalian, kemudian sikap serta keahlian kalian baik, maka rakyat Indonesia pasti akan menjatuhkan pilihan kepada kalian jika kalian ingin bergelut di bidang politik atau mau jadi presiden misalnya. Karena sekarang rakyat itu sudah bebas memilih siapa saja pemimpinnya sesuai hati nuraninya. Jadi kalian harus lewat pemilu dulu ya. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, ini sistem demokrasi. Jadi warga negara dapat mencapai status sosial atau jabatan politik melalui sistem demokrasi, yaitu melalui pemilu. Siapa saja bisa menjadi presiden atau memiliki jabatan politik. Jadi harus lewat pemilu terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan di gambar selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran tentang faktor individu. Nah, kira-kira dilihat dari kedua gambar tersebut, apa kaitannya dengan faktor individu? Silahkan, Risma. Baik, Bu, menurut saya, itu menjelaskan bahwa faktor penentu keberhasilan seseorang berasal dari diri sendiri. Keberhasilan seseorang tergantung dari individu masing-masing, meskipun dalam keadaan cacat fisik, namun keterbatasan bukanlah penghalang. Iya, betul sekali, Risma. Jadi, terlihat dari gambar di sini ya, tentu setiap orang memiliki perbedaan sikap dan keterampilan serta pengetahuan dan keahlian. Dan juga setiap orang memiliki kemujurannya masing-masing. Jadi dari kedua gambar tersebut terlihat jelas ada perbedaan ya. Yang satunya, yang gambar di atas itu adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik atau anggota tubuhnya kurang lengkap. Sedangkan yang satunya lagi dianugerahi dengan fisik yang lengkap. Namun perlu diingat anak-anak, jika kita mengalami keterbatasan fisik, jadi keterbatasan fisik ini bukan menjadi halangan. Jika seseorang ada dalam keadaan fisik yang terbatas, tetapi seseorang tersebut memiliki semangat yang tinggi, memiliki keahlian, ya, memiliki keterampilan yang baik serta pengetahuan yang baik, maka ia akan bisa lebih berhasil daripada orang yang memiliki fisik yang lengkap seperti pada gambar di atas. Jadi keterbatasan fisik bukanlah menjadi halangan. Nah, contoh yang lain, misalnya anak-anak, nah ini ada dua orang sarjana di perguruan tinggi yang sama-sama melamar pada suatu perusahaan yang sama juga. Jadi ketika dua orang sarjana ini melakukan sesi wawancara, tentu perusahaan pada saat wawancara akan menanyakan komitmen dulu, atau menanyakan janji, atau menanyakan kesepakatan kerja pada dua orang sarjana ini. Namun setelah diwawancara ternyata hasilnya hanya satu orang yang diterima pada perusahaan karena satu orang tersebut dianggap memiliki semangat kerja atau tekad atau komitmen yang tinggi, sehingga orang tersebut saja yang bisa dipilih atau diterima di perusahaan. Nah, ketika seseorang tidak memiliki semangat kerja, maka hal tersebut akan mengakibatkan seseorang sangat sulit diterima bekerja dimanapun. Kalau sudah loyo, sudah lesu, mau kerja dimanapun, akan sulit anak-anak. Nih kok perusahaan akan melihat, loh kok ini kok loyo sekali ya calon pekerjanya. Jadi bisa saja kita, hal tersebut mengakibatkan kita itu sulit diterima bekerja. Jadi faktor individu itu ya, faktor dalam diri itu sangat menentukan sekali anak-anak untuk mempercepat seseorang mengalami mobilitas sosial. Sama halnya seperti pemilihan ketua OSIS. Nah, ketika kalian memilih ketua OSIS, tentu kalian akan memilih ketua OSIS yang memiliki pribadi yang baik. Jadi ketika calon ketua OSIS itu terlihat oleh temannya memiliki semangat kerja, kemauan serta komitmen yang tinggi untuk memajukan sekolah, maka orang tidak akan tanggung untuk memilih orang tersebut ya untuk menjadi ketua OSIS-nya. Seperti itu anak-anak.
Kemudian kita lanjut di gambar berikutnya. Nah, dari gambar berikut ini kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan apa maksudnya? Mungkin Ayu bisa menjelaskan, Ayu. Kira-kira gambar ini apa ya maksudnya? Menurut saya, ketika kita dilahirkan dalam keluarga yang memiliki status sosial di bawah, janganlah memiliki sifat iri hati dengan orang yang lahir di keluarga kaya. Jika merasa tidak puas dengan keadaan, hendaknya itu menjadi dorongan yang kuat agar seseorang berusaha dengan gigih untuk menaikkan status sosialnya. Iya, betul sekali. Jadi gambaran ini terlihat ada orang yang terlahir di keluarga yang kaya, ada yang terlahir di keluarga yang miskin. Anak-anak, saat seseorang dilahirkan, manusia itu tidak bisa memilih statusnya, anak-anak. Jika ia dilahirkan di keluarga kaya, maka statusnya berada pada status keluarga yang kaya. Ada juga yang dilahirkan di keluarga miskin. Jadi ketika seseorang dilahirkan, otomatis status yang dimiliki orang tua itu akan langsung menjadi status si anak tersebut, mau dilahirkan di keluarga kaya atau dilahirkan di keluarga miskin. Tetapi anak-anak, status sosial itu bukan menjadi halangan anak-anak. Ketika anak-anak tidak puas dengan status yang diwarisi oleh orang tua kalian, maka kalian bisa mencari kedudukan sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Bagaimana caranya anak-anak? Nah, status sosialnya itu bisa berubah anak-anak dengan cara usaha yang penuh perjuangan ya. Jadi status itu bisa berubah anak-anak, tidak ada memang status itu warisan, tetapi kalian bisa mengubah status kalian dengan cara usaha atau dengan cara berusaha yang penuh perjuangan. Lanjut ke gambar berikutnya. Nah, gambaran ini. Nah, ini gambaran tentang faktor ekonomi. Dilihat dari gambaran ini anak-anak ya, sesungguhnya keadaan ekonomi dapat menjadi faktor pendorong dan dapat juga menjadi faktor penghambat. Jadi keadaan ekonomi dapat menjadi faktor pendorong terjadinya mobilitas karena dengan keadaan ekonomi yang baik ya, maka akan memudahkan individu untuk melakukan mobilitas sosial. Tetapi berbeda halnya jika seseorang berada dalam keadaan ekonomi yang buruk, maka seseorang itu akan kesulitan untuk melakukan mobilitas sosial, otomatis mobilitas sosialnya terhambat. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke faktor politik. Nah, anak-anak berkaitan dengan faktor politik ya, kita patut sekali bersyukur karena negara kita sudah aman dari peperangan, tidak seperti dulu lagi. Jika negara kita aman, maka masyarakat kita akan dengan mudah mengalami proses mobilitas sosial. Nah, bangsa Indonesia patut bersyukur sekali karena memiliki keadaan politik yang baik, sehingga negara mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik tanpa adanya peperangan. Sekarang semua rakyat sudah berperan aktif dalam pembangunan negeri kita. Berbeda dengan dulu anak-anak. Nah, gambar tersebut terlihat bahwa kondisi kita dulu, kita berada pada tahun 1945 sampai 1950, di mana situasi politik kita tidak menentu anak-anak. Belanda masih saja berusaha menguasai Indonesia, padahal Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya anak-anak. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut, masih saja terjadi perang-perang yang masih saja muncul-muncul peperangan. Jadi beberapa pemberontakan pun juga terjadi pada masa revolusi tahun 1945 sampai 1950. Nah, jika kondisi peperangan ini terus terjadi, anak-anak, bayangkan jika seandainya terus terjadi sampai sekarang, maka apa yang akan terjadi pada negara kita, Pera? Kira-kira bagaimana ya? Jika kondisi peperangan terus terjadi, maka pemerintahan akan sibuk mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Iya, betul sekali, Pera. Jika misalnya situasi kita masih sama seperti dulu, masih sama dalam keadaan perang, nah maka negara kita akan sibuk untuk mengurusi peperangan. Nah, tapi walaupun situasi perang itu tidak terjadi lagi seperti dulu, negara kita juga sekarang sangat sibuk sekali anak-anak mengatasi situasi yang tidak baik yang dialami oleh negara dan juga dunia.
negara kita sekarang sedang tidak stabil, anak-anak. Negara kita sibuk mengatasi COVID ya. Negara kita sibuk pada penanganan kesehatan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelian vaksin. Kemudian pemberian vaksin gratis, kemudian juga kita sibuk dengan penanggulangan penyebaran virus dengan jalan PPKM. Jadi pemberian bantuan kepada warga negara juga terus berlanjut, anak-anak, karena banyak sekali orang-orang yang mengalami pemutusan kerja. Jadi akibat COVID-19 ini mempengaruhi mobilitas warga, anak-anak. Jadi banyak sekali yang mengalami mobilitas vertikal turun, anak-anak, karena banyak sekali yang mengalami pengangguran atau pemutusan kerja. Bahkan ada juga yang memilih hanya bekerja serabutan. Dulu dia jadi pegawai kantoran, sekarang hanya pekerja serabutan. Kalau dia dapat pekerjaan baru dia bekerja, kalau tidak ya tidak bekerja. Jadi mereka itu bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, semoga saja situasi ini segera berakhir ya, supaya kita bisa kembali bersekolah seperti dulu. Terus terang Ibu juga tidak nyaman untuk belajar daring ya anak-anak, karena kita lebih enak untuk belajar bertatap muka. Ya, baik, kita lanjut ke faktor berikutnya anak-anak. Nah, tentang kemudahan akses pendidikan. Bagaimana menurut Bagas kaitan kedua gambar ini dengan materi kita kemudahan akses pendidikan? Silakan Bagas. Menurut saya, dilihat dari kedua gambar ini menjelaskan bahwa ada perbedaan pendidikan zaman dulu dengan sekarang. Dulu pendidikan Iya. sulit didapatkan sehingga sebagian besar masyarakat tidak bisa baca tulis. Berbeda dengan sekarang, akses pendidikan sangat mudah didapatkan, siapapun bisa bersekolah tanpa membeda-bedakan status. Iya, benar sekali Bagas ya. Jadi ada perbedaan antara kedua gambar ini ya. Jadi kemudahan akses pendidikan yang dulu dengan yang sekarang. Jadi dengan adanya kemudahan akses pendidikan seperti sekarang akan menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan pergerakan mobilitas sosial. Jadi dengan pendidikan mereka akan berbekal ilmu pendidikan yang diperoleh. Kemudian jika sebaliknya anak-anak, jika kesulitan untuk mengakses pendidikan, maka akan mengakibatkan seseorang itu memiliki kualitas sumber daya manusia yang sangat kurang, sehingga dengan kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kualitas sumber daya manusia akan menyebabkan seseorang tersebut kesulitan untuk melakukan pergerakan mobilitas sosial ke atas. Nah, pada zaman dulu, anak-anak, pada zaman penjajahan, pendidikan itu sangat sulit didapat. Jadi masyarakat terkungkung dalam kebodohan. Mereka sama sekali tidak mengenal teknologi seperti sekarang ya. Mau belajar daring tidak kenal, mau punya HP tidak kenal, mau pegang laptop juga tidak bisa. Nah, sebagian masyarakat juga dulu tidak bisa baca tulis. Jadi penduduk Indonesia pada zaman dulu yang bisa baca tulis itu tidak lebih dari 10%. Itu terjadi pada akhir zaman masa penjajahan Jepang. Jadi yang bisa baca tulis hanya 10% anak-anak. Sedangkan pada masa Belanda, pada masa penjajahan Belanda, jumlah buta huruf di Indonesia bahkan jauh lebih besar anak-anak. Nah, ini perbedaan antara pendidikan zaman dulu dengan sekarang. Kemudian berbeda dengan sekarang ya anak-anak, dulu tidak bisa baca tulis, tetapi sekarang kalian sudah patut bersyukur sekali ya, karena kalian sudah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Jadi siapapun bisa mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Kalau untuk pendidikan SD dan SMP, kalian dibebaskan untuk biaya dasar pendidikan, jadi tidak bayar SPP. Kemudian kalau SMA dan perguruan tinggi, itu terdapat beasiswa untuk siswa yang berprestasi dan siswa yang mengalami ekonomi yang kurang atau siswa yang miskin. Kemudian untuk perguruan tinggi anak-anak ada juga yang namanya bidik misi. Nah, siapa tahu nanti kalian bisa memenuhi syarat untuk memperoleh beasiswa bidik misi. Jadi bidik misi ini adalah beasiswa pendidikan mahasiswa miskin berprestasi. Jadi kalau kalian miskin namun berprestasi, maka kalian akan memenuhi syarat untuk mendapatkan biaya kuliah gratis yang ditanggung negara. Nah, kira-kira
Mungkin ada yang tertarik mungkin untuk dapat bidik misi ya. Siapa tahu nanti kalian berprestasi, kalian bisa dapat beasiswa bidik misi. Bagaimana anak-anak, ada pertanyaan tentang faktor pendorong mobilitas sosial? Tidak. Oke, tidak. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, setelah kalian mengenal dan memahami berbagai faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial, maka kalian juga akan belajar tentang faktor penghambat mobilitas sosial. Di antaranya adalah kemiskinan dan diskriminasi. Nah, ini adalah tentang kemiskinan. Nah, Ibu mau tanya, kenapa kemiskinan itu dikatakan sebagai faktor penghambat mobilitas sosial? Silakan Agus Suryawan. Menurut saya, jika masyarakat miskin, maka dia akan sulit mengalami mobilitas karena tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak yang mengakibatkan sulitnya mendapatkan pekerjaan, Bu. Iya, betul sekali. Jadi masyarakat miskin akan sulit mengenyam pendidikan, kemudian sulit juga mendapat pekerjaan. Kita lanjutkan tentang faktor yang penghambat yang kedua, yaitu adalah diskriminasi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak diskriminasi itu apa? Mungkin Heni coba? Alasan perbedaan suku bangsa, ras, jenis kelamin, agama, dan golongan. Iya, diskriminasi itu adalah pembedaan status seseorang berdasarkan jenis kelamin, ras, golongan, dan juga suku bangsa. Nah, benar sekali ada yang dikatakan Heni tadi, sebagai contoh misalnya ada seorang guru yang selalu membeda-bedakan muridnya. Jadi muridnya yang cerdas dengan muridnya yang biasa-biasa saja selalu dibedakan, yang cerdas diperhatikan, yang biasa-biasa saja malah diabaikan. Nah, hal tersebut jelas ya terlihat bahwa ada diskriminasi atau pembedaan perlakuan terhadap siswa. Jadi hal tersebut tidak boleh sebenarnya dilakukan oleh guru ya. Setiap murid mempunyai kemampuannya masing-masing, kemampuannya berbeda-beda dan mereka berhak diperlakukan setara. Jadi sebagai guru tidak boleh memperlakukan hal tersebut karena guru itu harus bersikap adil kepada semua siswanya. Nah, seperti itu maksudnya diskriminasi. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Bu. Iya, Meta. Saya mau nanya, ada nggak dampak yang ditimbulkan dari diskriminasi tersebut? Oke, dari diskriminasi yang sudah kita pelajari, katanya Meta mau tanya, kira-kira ada nggak dampak dari diskriminasi? Kira-kira ada yang mau bantu Ibu jawab pertanyaan dari Meta? Iya, silakan. Baik, menurut Siapa? saya, akibat diskriminasi adalah seseorang akan enggan atau malas berusaha dan merasa diperlakukan tidak adil, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, akibat dari diskriminasi, mereka akan merasa diperlakukan tidak adil. Ya, betul sekali. Jadi, diskriminasi ini jelas akan mengakibatkan rasa tidak percaya diri pada seseorang yang mengalaminya. Kemudian muncul rasa putus asa karena merasa tidak diperhatikan, muncul rasa putus asa, males dah saya. Nah, seperti itu. Muncul rasa tidak adil, kok saya diperlakukan tidak adil ya oleh guru tersebut. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian terjadi pertentangan, bahkan juga bisa terjadi konflik antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Bisa saja terjadi konflik antara siswa yang cerdas dengan siswa yang biasa-biasa saja. Yang terakhir, selain terjadinya konflik, bisa saja dari diskriminasi ini akan menghambat terjadinya mobilitas sosial seseorang. Baik, anak-anak, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Iya, bagaimana kita lanjutkan ke sesi diskusi? Bu, saya mau izin ke toilet bentar, Bu. Oke, silahkan. Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan ke sesi diskusi. Nah, jadi ada 3 tugas diskusi yang harus anak-anak pecahkan permasalahannya bersama-sama anggota kelompok kalian. Jadi yang pertama adalah kalian akan mengamati video tentang kisah Raini.
Jadi videonya kemarin sudah Ibu kirimkan linknya di LKPD, mungkin ada yang sudah menyimak. Nah, setelah selesai menyimak video, kalian akan melakukan analisis bersama anggota kelompok untuk mengetahui apakah faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial yang terjadi pada Raini, dan berikan alasannya pentingnya faktor tersebut dalam proses mobilitas sosial yang dialami oleh Raini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian akan diminta menguraikan jawaban kenapa faktor ekonomi disebut sebagai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang ketiga itu adalah kalian akan diminta mengamati lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian setelah kalian mengamati lingkungan sekitar tempat tinggal kalian, maka ceritakan kembali satu kasus yang berkaitan dengan pergerakan mobilitas sosial pada seseorang. Kemudian hubungkan dengan materi kita hari ini, yaitu faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Bagaimana? Jelas anak-anak? Jelas. Jelas, Bu. Iya. Baik, jika Jelas, Bu. Silahkan kalian berdiskusi untuk memecahkan permasalahan yang sama. Jadi setiap kelompok akan memecahkan permasalahan yang sama. Nah, jika ada hal yang kurang mengerti, silahkan nanti kalian bisa tanyakan kepada Ibu. Kemudian silahkan kalian berdiskusi bersama teman sekelompok kalian. Kemarin sudah Ibu bagi, anggotanya adalah satu kelompok, jumlahnya 4 orang. Ingat, baca baik-baik kembali LKPD kalian yang sudah Ibu bagikan. Waktu diskusi, Ibu berikan sepenuhnya kepada kalian. Nah, sambil kalian berdiskusi, Ibu akan tayangkan videonya dan silakan Ibu tayangkan kembali videonya. Jadi silakan kalian amati baik-baik ya. Silakan anak-anak bisa memulai diskusi sambil kalian menonton video tersebut. Mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana di Semarang, Jawa Tengah. Seorang anak tukang becak berhasil menyelesaikan pendidikan strata satunya dengan predikat terbaik, mengungguli rekan satu angkatannya yang tergolong memiliki keadaan finansial lebih darinya. Tanpa lelah, Mugiono mengayuh becak miliknya untuk mengantarkan sang anak Raini ke bimbang wisuda gedung auditorium Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Raini yang saat ini tercatat sebagai mahasiswa ekonomi Universitas Negeri Semarang resmi menyandang predikat sarjana ekonomi. Tak tanggung-tanggung, putri kedua pasangan Mugiono dan Sujamah, warga Kendal, Jawa Tengah ini berhasil mendapatkan predikat mahasiswa dengan lulusan terbaik dengan IPK tertinggi dari 3,96. Darah kelahiran Kendal 13 Januari 1993 ini berhasil menyelesaikan studinya selama kurang lebih 4 tahun. Tak ayal dengan berhasilnya Raini lulus di jenjang perguruan tinggi membuat haru orang tua, khususnya sang ayah Mugiono. Selain memberikan rasa syukur terhadap segala bantuan, khususnya peran pemerintah, pria berusia 55 tahun ini berharap Raini dapat menjadi orang berguna serta mampu menerapkan ilmu yang dimilikinya untuk membantu orang lain. Apalagi anak saya banyak ini juga yang ada yang orang yatim, bukan sangat kasihan, tapi nyatanya juga ini banyak baik-baik. Karena saya juga saya sangat senang sekali. Setelah menyandang gelar sarjana, Raini rencananya akan mengabdi kepada negara, khususnya dalam upaya pemberantasan buta aksara yang tengah digalakkan oleh pemerintah. Dengan niat dan tekad yang kuat, Raini memberikan kesan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah jadi penghalang bagi setiap warga negara untuk mengenyam dan menyelesaikan pendidikan. Walaupun secara ekonomi terbatas, tapi kita dapat mempunyai kelebihan yang lain, semangat yang luar biasa, dan tentunya ada meminta doa kepada orang tua, karena orang tua sangat bermanfaat dan sangat diberkati oleh Allah. Dengan predikat yang disandang Raini dapat menambah deretan mahasiswa berprestasi di Indonesia. Diharapkan dengan adanya contoh Raini,
dapat menjadi motivasi bagi anak muda Indonesia lainnya untuk tetap semangat dalam menempuh pendidikan. Jangan Tribrata, Semarang, Jawa Tengah. Iya, anak-anak, sekian video dari Raini. Jadi kalian semua bisa memulai berdiskusi. Jadi ingat ya, aktivitas kalian selama berdiskusi akan Ibu nilai juga pada Meet ini. Jadi fokuslah kalian berdiskusi bersama teman kalian di WA grup kelompok kalian masing-masing. Jadi silahkan anak-anak berdiskusi dimulai dari sekarang. Baik, Ibu mau ke kelompok 1 dulu. Kira-kira kelompok 1 apakah mengalami permasalahan dalam menjawab diskusinya? Nggak ada, Bu. Oke, tidak ada. Kelompok 2, kira-kira apakah mengalami masalah? Enggak, Bu. Oke. Kelompok 3, kira-kira ada hal yang ingin ditanyakan kelompok 3? Tidak, Bu. Oke, jika tidak, maka silahkan anak-anak berdiskusi kembali. Waktunya masih tersisa 10 menit. Baik anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Ya. Ya, baik jika sudah, karena waktunya pun juga sudah habis. Sudah, Bu. Mari kita lanjutkan ke sesi presentasi hasil diskusi kalian. Jadi untuk kelompok 1 silahkan sampaikan hasil diskusinya. Di sini kelompok 1 ada, salah satunya ada Pera. Silakan Pera. Faktor pendorong Raini mengalami mobilitas sosial adalah faktor pendidikan. Alasannya dengan pendidikan yang baik akan menjadi orang yang berprestasi, mudah mendapatkan pekerjaan dan mampu meningkatkan ekonomi keluarga. Iya, bagus sekali. Terima kasih Pera. Kelompok 2, silakan. Di sini ada Dian. Silakan Dian. Faktor pendorong Raini mengalami mobilitas sosial bukan hanya pendidikan, tapi juga karena faktor individu. Raini adalah orang yang memiliki semangat tinggi dalam mengenyam pendidikan, cita-cita yang kuat, perilaku yang baik, serta tidak mudah menyerah untuk masa depan yang gemilang. Iya, bagus sekali. Jadi hampir mirip ya jawabannya. Kalau kelompok 1 jawab tentang faktor pendidikan. Kalau kelompok 2 menjawab tentang faktor individu. Lanjut ke kelompok 3. Di sini ada Bagas. Silakan Bagas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kelompok 3 ingin memberikan tambahan. Iya. Selain 2 faktor yang disebutkan oleh kelompok 1 dan 2, ada juga faktor lainnya, yaitu faktor ekonomi. Raini adalah orang yang berasal dari keluarga miskin. Meskipun ayahnya bekerja sebagai tukang becak, namun kemiskinan bukanlah penghalang bagi Raini. Iya, terima kasih kelompok 1, 2, dan 3. Jadi semua jawaban kalian tepat dan benar sekali ya. Pergerakan mobilitas yang dialami Raini selain dipengaruhi oleh faktor pendidikan seperti yang dikatakan kelompok 1, faktor ekonomi dari kelompok 2, dan faktor individu dari kelompok 3. Jadi ada juga faktor lain anak-anak yang dapat mempercepat mobilitas sosial yang terjadi pada Raini. Jadi yaitu adalah faktor sosial. Jadi Raini itu memang dilahirkan pada keluarga yang miskin. Namun dengan kegigihannya serta semangatnya menggapai cita-cita, ia ingin meningkatkan status sosial keluarganya melalui pendidikan. Jadi dengan pendidikan yang dimiliki, ia ingin meningkatkan status sosial keluarganya.
dengan berbekal pendidikan, ia akan memiliki SDM yang berkualitas sehingga bisa dengan mudah memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Sehingga pendapatan yang ia miliki otomatis akan bertambah dan dapat ia gunakan untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Jadi, tepat jawaban anak-anak. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi mobilitas yang terjadi pada Raini. Yang pertama yaitu adalah faktor pendidikan, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga ada faktor individu, dan yang terakhir ada faktor sosial. Kita lanjut ke soal nomor 2. Silahkan kelompok 3 untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Iya, silakan Loviana. Kelompok 3. Faktor ekonomi dikatakan sebagai faktor pendorong karena ekonomi yang baik, maka kita akan mudah untuk mencapai status sosial karena berbekal pendidikan serta modal untuk membuka usaha. Iya, terima kasih Loviana. Jawabannya bagus sekali. Kelompok 1, di sini ada Heni. Silakan Heni. Faktor ekonomi dikatakan sebagai faktor penghambat mobilitas karena ketika seseorang mengalami kesulitan ekonomi, maka orang akan sulit mendapatkan pendidikan dan kesempatan bekerja. Karena pendidikan yang diikuti hanya pada jenjang pendidikan dasar saja. Mereka berdeman bahwa lebih baik bekerja meskipun pekerjaan itu hanya sebagai buruh agar bisa makan daripada bersekolah. Ya, terima kasih untuk kelompok 3, Loviana, dan kelompok 1, Heni. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Loviana dan Heni. Jadi faktor ekonomi sangat berperan penting dalam mobilitas sosial. Seseorang dengan kondisi ekonomi yang baik akan dengan mudah mengakses pendidikan. Jadi dengan kondisi ekonomi yang baik, seseorang bisa belajar di sekolah yang baik yang dia inginkan dan juga bisa belajar di universitas yang baik pula. Sehingga seseorang bisa memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan yang akan sangat membantunya nanti di dalam dunia kerja. Jadi ia akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan yang baik karena dia berbekal pendidikan yang bagus juga, kemudian mampu untuk bergaji tinggi. Jika dengan ini pula, maka ia akan dapat melakukan mobilitas sosial karena posisinya dalam masyarakat akan naik karena ia memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tinggi. Namun, faktor ekonomi juga dapat dikatakan menjadi faktor penghambat. Jadi, selain pendorong mobilitas sosial, jadi faktor ekonomi juga merupakan faktor penghambat mobilitas sosial, karena dengan kondisi ekonomi yang buruk, maka akan mengakibatkan seseorang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, ataupun modal usaha. Jadi, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi akan sulit memenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka hanya fokus bagaimana caranya ya sekarang untuk kita bisa memenuhi kebutuhan primer. Jadi yang mereka pentingkan hanyalah kebutuhan makan dan minum atau kebutuhan sehari-hari mereka. Sehingga pendidikan akan menjadi hal yang tidak penting atau akan menjadi hal yang nomor 2. Jadi mereka akan lebih baik saya bekerja untuk makan besok, lebih baik saya bekerja untuk bayar listrik, lebih baik saya bekerja besok untuk untuk bayar cicilan, seperti itu. Jadi pendidikannya menjadi nomor 2. Jadi seperti itu tentang faktor ekonomi yang sering disebut sebagai faktor pendorong mobilitas sosial dan faktor penghambat mobilitas sosial. Kita lanjut ke diskusi yang ketiga, yaitu silahkan kelompok 3, Agus Suryawan. Dari kelompok 3 mengangkat cerita yang sedikit berbeda. Cerita ini diambil dari salah satu kisah di desa kami di Kaliasem. Saat ingin mengadakan pemilihan ketua lingkungan sekitar Pak Petrus diusulkan oleh ibu-ibu lingkungan sekitar untuk menjadi ketua lingkungan karena ia terlihat sangat aktif dan memiliki rasa peduli sosial yang tinggi terhadap warga. Namun banyak yang tidak setuju dengan alasan Pak Petrus logat bicaranya kurang bagus dan kurang terdengar jelas oleh warga. Pak Petrus berasal dari Flores.
Dengan alasan itu akhirnya Pak Petrus memilih mengundurkan diri sebagai calon ketua lingkungan dan beberapa warga menyetujuinya. Dari cerita tersebut terlihat bahwa terjadi diskriminasi pada Pak Petrus sehingga ia tidak bisa menjadi ketua lingkungan di tempat tinggalnya. Oh iya, bagus sekali. Terima kasih Agus Suryawan. Jadi Agus Suryawan mengangkat cerita yang ada di lingkungan rumahnya, di mana ada diskriminasi terhadap Pak Petrus sehingga Pak Petrus tidak bisa menjadi ketua lingkungan. Jadi faktor diskriminasinya karena Pak Petrus itu berasal dari Flores karena punya logat yang berbeda. Ya, jadi diskriminasi ini nggak bagus sekali ya anak-anak ya. Nah, sudah bagus contoh kasus yang diambil. Sekarang Ibu mau lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 ada Ayu. Kelompok 2, cerita yang kelompok 2 ambil ini tentang pemilihan ketua OSIS di sekolah pada akhir tahun 2020. SMP Negeri 3 Banjar mengadakan LDKS untuk memilih pengurus OSIS. Saat tiba pemilihan ketua OSIS, dari 3 orang calon ketua OSIS, ternyata Risma mendapatkan pilihan suara terbanyak, sehingga terpilihlah Risma menjadi ketua OSIS. Berdasarkan cerita, faktor yang mempercepat Risma mengalami mobilitas sosial adalah faktor individu. Karena Risma dikenal sebagai siswa yang rajin, visi misi jelas, serta memiliki komitmen untuk memajukan sekolah. Iya, terima kasih Ayu. Nah, contohnya ternyata ada di dekat sekitar kalian ya, tentang pemilihan ketua OSIS. Jadi, ternyata dari cerita tersebut, faktor yang mempercepat seseorang itu mengalami mobilitas sosial yang dialami oleh Risma itu adalah karena Risma adalah individu yang dikenal sebagai individu yang rajin. Jadi ada faktor individu yang mempercepat proses mobilitas sosial yang dialami oleh Risma. Jadi Risma dikenal sebagai individu yang rajin, visi misinya jelas, serta memiliki komitmen untuk memajukan sekolah. Bagus sekali contohnya Ayu, terima kasih. Nah, sekarang yang terakhir cerita dari kelompok 1. Silakan Risma. Dari cerita yang satu angkat adalah tentang Bu Rizky. Dulu adalah salah satu seorang guru di SMP 3 Banjar yang pernah menjabat sebagai wakil kurikulum dan kini sudah berpindah tugas menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sukasade. Faktor yang mempercepat Bu Rizky mengalami mobilitas sosial adalah faktor individu, yaitu semangat serta tekad yang kuat untuk selalu maju. Faktor pendidikan karena dengan pendidikan yang baik mengantarkan Ibu Rizky sukses menjadi kepala sekolah dengan segudang prestasi. Iya. Wah, ternyata bagus sekali ya Risma. Ternyata Risma masih ingat ya dengan Bu Lispi. Dulu Bu Lispi kan adalah salah seorang guru ya, guru kita di SMP 3 Banjar. Dia pernah menjabat sebagai wakakurikulum dan sekarang Bu Lispi sukses menjadi kepala sekolah ya. Dia sudah menjadi kepala sekolah di Sukasade. Jadi faktor yang mempercepat Bu Lispi mengalami mobilitas sosial, benar sekali yang dikatakan oleh Risma, adalah faktor individu dan faktor pendidikan. Dinilai dari faktor individu, Bu Lispi tadi benar yang dikatakan Risma adalah memiliki tekad yang kuat, memiliki tekad yang kuat untuk selalu maju. Kemudian faktor pendidikannya adalah karena Bu Lispi itu orang yang berpendidikan yang tinggi, kemudian yang bisa mengantarkan Bu Lispi menjadi kepala sekolah dengan segudang prestasi. Iya, bagus sekali. Ketiga contoh anak-anak semua bagus sekali ya. Nah, terima kasih anak-anak karena sudah aktif. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Baik, anak-anak, ternyata itu deskripsi tentang pembelajaran kita. Nah, minggu depan apakah mau games lagi kira-kira ya? Ya, minggu depan ya, nanti Ibu adakan games lagi ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari dari pagi hari ini sampai selesai? Silakan Dian, silakan simpulkan kira-kira apa pembelajaran kita hari ini? Ada 6 mendorong seseorang dalam mempercepat penggerakan mobilitas sosial. Caranya yaitu faktor struktural, faktor individu,
faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan pendidikan. Ya, terima kasih Dian. Jadi Dian menyebutkan tentang 6 faktor yang mendorong mobilitas sosial. Mungkin ada yang mau menyimpulkan lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Meskipun kita berada pada ekonomi yang sulit, hal tersebut jangan dijadikan penghalang karena tidak ada batasan untuk kita menempuh pendidikan. Iya, betul sekali. Baik, meskipun kita berada pada ekonomi yang sulit, jangan itu dijadikan alasan untuk kita menempuh pendidikan yang baik. Betul sekali. Kemudian hal bermakna apa yang bisa kita petik dari pembelajaran kita hari ini? Bu. Iya. Walaupun kita memiliki keterbatasan, namun kita harus tetap optimis dan semangat, Bu. Ya, walaupun kita memiliki keterbatasan, kita harus optimis dan semangat. Betul sekali anak-anak. Jadi banyak sekali makna yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini, di mana setiap orang pasti akan mengupayakan agar bisa meraih prestasi dan berusaha untuk bisa lebih maju. Karena mereka semua memiliki kesempatan untuk melakukan perpindahan status. Jadi dari kesempatan ini akan mendorong seseorang untuk mau bersaing dan bekerja keras agar bisa naik ke lapisan yang atas. Ingat anak-anak, seseorang yang miskin harus terus berusaha belajar dengan giat agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari masa yang sekarang. Sedangkan seseorang yang sudah berada pada ekonomi yang baik, mereka harus tetap bisa mempertahankan prestasinya, bisa tetap mempertahankan kehidupannya, bahkan harus bisa meningkatkan kehidupannya lebih baik daripada yang sudah dicapai sekarang ini. Ya anak-anak, untuk latihan di rumah ya, nanti silahkan anak-anak jawab uji kompetensi melalui word wall, linknya sudah Ibu bagikan di classroom, nanti setelah ini bisa kalian jawab, tapi sekarang Ibu memiliki beberapa pertanyaan yang bisa anak-anak jawab melalui word wall. Jadi siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu semuanya. Nah anak-anak siap-siap ya, sekarang Ibu bukakan dulu kuisnya. Ini adalah kuis word wall anak-anak, jadi untuk mengetahui sejauh mana kalian paham tentang materi ini, jadi silahkan jawab, siapa yang bisa menjawab, langsung sebutkan nama, kemudian Ibu catat ya. Silakan anak-anak baca soalnya. Iya, bukanya agak seram sedikit ya. Oke, baca dulu baik-baik. Yang bisa silahkan angkat tangan langsung sebutkan nama. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Dengan siapa? Loviana, Bu. Silakan Loviana. Menurut saya faktor individu. Oke, faktor individu. Pak Handoko, coba Ibu cek ya jawabannya kira-kira, coba Ibu mau jawab faktor individu apakah benar ya? Iya, ternyata benar sekali ya. Loviana, jadi yang dapat perolehan nilai adalah Loviana. Loviana dapat nilai tambahan dari Ibu. Yeay, hebat Loviana ya. Silakan perhatikan yang selanjutnya. Siapa yang bisa jawab anak-anak? Ya. Bu. Dengan siapa? Meta, Bu. Meta, silakan Meta. Faktor kemiskinan. Jeng jeng jeng. Ya, ternyata jawabannya Meta betul ya. Bagus sekali Meta. Silakan soal berikutnya. Dengan siapa? Pera, Bu. Silakan Pera. Faktor pendidikan. Oke, Ibu cek ya jawabannya faktor pendidikan. Iya, bagus sekali Pera. Ya,
Baik anak-anak, terima kasih karena sudah aktif sedari tadi. Jadi cukup sekian pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan, materi kita adalah tentang saluran mobilitas dan dampak mobilitas sosial. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi dan tidak lupa kita berdoa dulu mengucap rasa syukur atas pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Silahkan Risma dipimpin doanya dulu. Baik teman-teman, pelajaran kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Risma, terima kasih anak-anak semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semoga anak-anak semua selalu dilimpahkan kesehatan. Jadi Raditya, sekarang setelah selesai pembelajaran bisa istirahat ya, karena bergadang semalam. Baik anak-anak, Ibu ucapkan selamat pagi, terima kasih, Om Santi, 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 Om. Ya, sampai jumpa anak-anak.